Cuma kita pikir daripada kita compete sama semuanya, mending kita bikin bisnis yang dipakai sama semuanya. Juga selalu bilang, nggak usah takut sama regulator karena at the end of the day, their heart and their mind is always at the right place. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans. Welcome builders to Impact Talk video podcast session. Ini adalah episode Impact Talk yang super special karena hari ini episode Impact Talk X Mitrans. Dan hari ini kita kedatangan Budi Ganda Subrata, Head of Mitrans. So, Bud, apa kabar? Baik kita loh, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat. Haruslah zaman gini harus sehat. Semoga sehat terus ya. So I think let's kita ngobrol-ngobrol santai mengenai the story of Mitrans karena Mitrans sendiri kan satu startup yang menarik yang mulai dari cukup lama lah, maksudnya Mei 2012 kalau nggak salah ya, everything start gitu kan. Betul. Dan Budi ini juga sebagai salah satu orang pertama di Mitrans, yaitu dari start Mitrans 2012. Mungkin ada dua to start gitu kan. Satu, can you share about who is Budi? Yang kedua, apa itu Mitrans? Karena nggak banyak orang tahu Mitrans. Karena Mitrans is more like a B2B company kan. You guys work di belakang ya. Coba silakan Bud, introduce yourself. Alright, so mungkin pertama-tama halo semuanya, nama saya Budi Ganda Subrata. Saat ini saya Head of Mitrans di Goto Financial Group. Tapi at the same time, saya juga ada role lain, jadi kayak Group Head of Compliance di Goto Financial, looking after payments and financial services. Mungkin ini in a way juga menjawab pertanyaan kedua ya. Saya sendiri itu sebenarnya di Mitrans udah dari tahun 2012, Mei tepatnya 2012. Jadi pada saat itu kita cukup fortunate lah, karena pada saat kita mulai Mitrans waktu itu bareng-bareng sama Ryu juga. So Ryu was like the founder of Mitrans. Gue join early, actually I was part of the founding team, employee number 4. Wow. Dan pada saat itu kita semua waktu kita start business payments ini nggak ada yang punya background payments. Ryu waktu itu backgroundnya itu finance. He worked in a bunch of investment banks. Dia baru balik dari MBA dia di US. Sedangkan background gue itu electrical engineering, hardcore. Jadi kayak gue memang dulu backgroundnya itu semiconductors. Gue kerja di Philips di Belanda, di Singapura. Merantau 12 tahun di luar, tahun 2012 akhirnya memutuskan untuk balik dan join Mitrans. Nah, kita cukup beruntung pada saat itu karena waktu kita mulai Mitrans itu e-commerce tuh benar-benar baru mulai. Jadi salah satu merchant pertama kita atau partner pertama kita pada saat itu tuh the likes of Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, terus ada beberapa teman-teman lama juga seperti misalnya ada kayak Matahari Mall, Kudo, dan lain-lain. Jadi memang pada saat itu tuh industri e-commerce itu benar-benar booming dan semuanya butuh payment system. Makanya kita mulai Mitrans. Awal mulanya kita mulai dari kartu kredit, habis itu merambah ke direct debit, internet banking. Jadi model-model kayak The Clicks, jadi ClickPay, BCA ClickPay, CIMB Clicks dan kawan-kawan, virtual account dan metode-metode lainnya. Nah, fast forward to 2017, kita diakuisisi sama Gojek, itu bulan Desember. Nah, nggak tahu Italo ingat atau enggak waktu itu, tapi Desember 2017 kan Gojek went on this trolley dash, so to speak, kayak acquire 3 perusahaan kan. Mitrans, Kartuku, sama Ruma atau Mapan to strengthen their payments and financial services business unit within Gojek. Nah, semenjak itu gue pindah ke GoPay. Jadi I left Mitrans, walaupun Mitrans is still part of Gojek, gue pindah ke GoPay where I look after governance, risk, sama compliance di GoPay waktu itu. Nah,
sejak tahun 22 ini gue juga balik lagi ke Mitrans to head the business unit, especially on the online payment space. Yeah. Mungkin itu sih sedikit mengenai background dan juga journey Mitrans so far. Sebenarnya yang gue inget waktu acquisition itu the Harvard Mafia, Nadim, Ryu, Aldi gitu kan. Jadi it's like wow gitu kan. Itu yang gue inget. Sayangnya gue bukan Harvard. Ya So balik ke Mitrans di awal ya. Sebenarnya kalian kan infrastruktur startup gitu kan. Saya kayak chicken and egg gitu. Kalau nggak ada e-commerce, kalian nggak ada bisnis gitu kan. Kalau e-commerce mau jalan, ada kalian. So sebenarnya ide awalnya Mitrans itu terjadi kenapa? Is it like, dan itu momentumnya kan pas ya 2012 pas ya Tokopedia mulai, terus e-commerce investment mulai banyak ya. Dulu ada Sociala 2015 actually. Terus ada Berry Benka, Orami, ada all this e-commerce wave datang. Nah itu sebenarnya idenya datang dari mana ya Bud ya mulainya? Awal mulanya mungkin sebenarnya waktu itu kita pengen memulai bisnis yang relatively mungkin lebih tepatnya gini, kalau kita mau masuk ke e-commerce pada saat itu, and I think it was natural for people to incline towards the e-commerce space kan. Ada yang memang bikin marketplace, ada yang bikin khusus beauty products, baby products kayak Orami gitu, kayak female centric eventually kayak Orami juga. Cuma kita pikir daripada kita compete sama semuanya, mending kita bikin bisnis yang dipakai sama semuanya. Dan pada saat itu payment was definitely one of them, right? Karena pada saat itu contohnya untuk marketplace saja kita dipakai sama Tokopedia, Bukalapak, Matahari Mall, terus ya gitu enabler kayak e-commerce, Circlo, itu semua pakai kita. Dan mereka boleh compete gitu, tapi mereka semua pakai kita. Dan kenapa kita milih payments? Karena pada saat itu kita melihat payment was a real pain points for our partners gitu. Karena pada saat 2012 sebelum this e-commerce waves, mungkin nggak tahu Italo inget nggak zaman-zaman orang belanja di Kaskus kan dulu. Kaskus, OLX. Nggak ada payment dulu mah. Dulu bukan OLX sampai nggak ada payment dulu ya. Toko Bagus kan dulu namanya, kalau inget tuh namanya Bagus. dulu tuh. Gua nggak inget, gua pura-pura muda. Ya kan, cuma orang-orang yang udah veteran aja yang inget nama Toko Bagus. Multiply kan. Nah itu semua itu tuh pada saat zamannya mereka payment-nya tuh semua pakai bank transfer dan manual. Jadi kalau inget dulu kan, tolong nanti transfer ya ke rekening biasanya BCA sama Mandiri. Terus nanti kalau udah tolong kirim struk bukti transfernya di foto terus dikirim. Nah dulu tuh gue ingat ada salah satu marketplace, kalau nggak salah siapa, gue lupa, Lazada atau siapa. Like at its peak mereka tuh punya ada satu tim bener-bener admin yang kerjaannya tuh downloadin laporan transaksi dari internet banking mereka, terus dicekin tuh satu-satu. So it was a real pain point, right? Makanya kita pikir ya udah, dan pada saat itu juga waktu kita mulai kita fokus ke kartu kredit, because back then we believe middle class Indonesia kan mulai berkembang nih, dan naturally kalau kita lihat market kayak Jepang, kayak Amerika, kayak Eropa saat itu card penetration tuh bertumbuh. Makanya kita pikir credit card was the way to go. Makanya salah satu produk pertama kita adalah credit card integration, dan pada saat itu merchant mau kerja sama acquiring bank untuk terima kartu kredit, susahnya tuh luar biasa. I can share you like many stories pada saat itu bank-bank yang nggak mau nerima merchant untuk terima kartu kredit, and eventually these merchant became big. Dan itu yang akhirnya salah satu entry point kita untuk ke payments, dimulai dari kartu kredit sebelum merambah ke metode-metode pembayaran yang lain. Nah, gue inget sih waktu awal-awal gitu ya, ngobrol banyak sama Ryu gitu kan, dia tuh stres banget interfacing with the bank gitu kan. Bayangin 2012 ngomong sama bank kayak lain, jadi 10 tahun lalu gitu kan, 10 tahun lalu sampai sekarang berbeda gitu kan. As a new startup gitu, mungkin lu bisa cerita gak sih, kan lu employee number 4 gitu kan, and then you are a startup, and then 2012 how you talk to like big banks, and how do they see the new tech startup era gitu kan. Dan sebagai small company kan, dan kalian tuh nggak bisa bilang we are small company. Lu masuk fintech, lu harus compliance. No compliance, no business lah. Di industri fintech kan gitu, very regulated business. Betul. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk para builders lain waktu mereka mulai
punya ide fintech masuk ke dunia yang sangat regulated gitu. Gimana kalian dok itu bisa masuknya itu ya? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan lu, gue mau acknowledge hari ini ya. Hari ini I have to say challenges-nya walaupun berbeda, tapi gue bisa bilang it should be relatively easier. Kenapa? Karena bank-bank sekarang udah savvy, right? Mereka udah e-commerce digital space itu tuh udah jadi roadmap mereka gitu. Aturan regulasi juga udah semakin mengayomi dan juga semakin suportif gitu. Ada sandbox, terus ada perizinan, cara-cara untuk apply izin juga lebih jelas kan. Jadi BI, OJK, Bapepti, Kemendak dan yang lain-lain atau Kementerian Perdagangan misalnya untuk e-commerce mereka udah jauh lebih aware ketimbang 10 tahun yang lalu. Nah, going back to your question, 10 tahun yang lalu tuh kayak gimana sih ya? Untuk perusahaan baru kayak kita memang sulit gitu. Kita sebagai payment gateway, kita masuk ke bank, kita juga ngebawa nih merchant-merchant kita. And back then 10 years ago, dan ini langsung jadi buka umur ya. 10 years ago I was 29, right? Anak datang ke bank, terus begitu kayak bareng sama Ryu yang juga seumuran ya. Mungkin mereka juga ngeliat nih siapa nih, ini anak-anak kecil gitu kan. Dan startup waktu itu gue inget kayak teman-teman kayak misalnya kayak Berry Benka, Jason di Berry Benka, Ferry di Traveloka, William di Tokopedia, terus Zaki, Nugroho, Fajrin di Bukalapak. Mereka semua tuh juga relatively seumuran, if not younger. Right? Dan waktu kita mau kerja sama-sama bank, apalagi waktu itu acquiring division yang memang untuk acquire merchant untuk terima kartu kredit, ada beberapa bank, and I won't name who ya, ada beberapa bank yang memang ternyata policy mereka untuk acquire merchant itu mereka lihat aktanya, mereka lihat direkturnya, dan mereka lihat usia direkturnya. Jadi kayak part of the risk mitigation process adalah waktu itu ada salah satu merchant yang ditolak sama bank. Alasannya kenapa? Usia direkturnya di bawah 30 tahun. So, jadi there's a lot of educational process, bilang look, these are the new types of business, right? Tapi when it comes to compliance misalnya, untungnya pada saat itu gimana Mitrans, pada saat itu nama kita Veritrans kan, tapi Mitrans/Veritrans waktu itu kita langsung dari hari pertama kita tahu kita harus PCI DSS. Jadi itu kayak salah satu standar keamanan tertinggi untuk proses data kartu kredit. Jadi begitu kita bawa we're PCI DSS certified, itu in a way sudah membuka jalan yang cukup gampang. Yang kedua, dari tahun pertama kita proaktif, kita reach out ke BI. Waktu itu aturan payment gateway belum ada tuh, tapi kita reach out ke BI untuk nanya, I am operating in the payment space, what should I do? What license should I apply? Dan waktu itu pada saat itu BI bilang, ya udahlah selama lu ada di bawah kita aware that you exist, itu nggak apa-apa, karena waktu itu memang belum ada perizinannya. Sama yang ketiga, dan ini yang ngebantu ya, in a way your investors also matter, right? And ini yang juga bisa ngebantu. Pada saat itu investor kita ada Mid Plaza Holding, salah satu grup konglomerat real estate terbesar di Indonesia. Mereka yang punya Ayana, mereka yang punya Riverside Golf, mereka yang juga punya Bisnet kan. Nah, jadi kita juga bilang, investor kita tuh yang punya Bisnet loh, like one of the top ISP in Indonesia. Investor kedua kita waktu itu Netprice atau Binos, Satosan. Dia dulu juga orang payments kan di Jepang, Cybercash. Investornya jadi ada reputasi Tokopedia itu. ya? Dan investornya Tokopedia juga. Sama yang ketiga, Veritrans Jepang. Jadi nama Veritrans itu waktu itu kita comot dan numpang gitu. Dan ini salah satu payment gateway terbesar di Jepang pada saat itu. Dan teknologi yang kita pakai memang saat itu adalah kita, walaupun itu sistem kita sendiri ya, tapi ada banyak learning yang kita bawa dari Jepang juga. And you know, Japanese are associated with high quality products, craftsmanship and whatnot. Yaitu yang kita bawa bahwa kita punya sistem ini PCI DSS certified, we are invested by this world class investor yang juga raise that credibility. Jadi again, it was still a challenge, tapi Mitrans juga bisa masuk. Dan pada saat kita bawa masuk merchant-merchant ini, yang misalnya the likes of Traveloka, Tokopedia, kita juga bilang di nota kita untuk ke bank-bank, we're vouching for this merchant karena misalnya Tokopedia pada saat itu dia dapat investment dari beberapa VCs, right? Dia punya pendanaan, Traveloka juga. Jadi memang itu ngebantu banget untuk bank-bank supaya mau kerja sama mereka.
Dan itu sih beberapa challenge yang menurut gue looking back 10 years ago jadi lucu gitu ya. Tapi sekarang sih again banks are very tech savvy, mereka juga udah embrace this digital transformation. Tapi 10 tahun yang lalu ya itu challenge karena buat mereka itu sesuatu hal yang baru juga kan dunia e-commerce. Selama ini gue tuh kalau ngelihat fintech yang very regulated dan orang yang jago compliance selalu Budi ganda gitu selalu gitu kan. Dan Mitrans juga sangat terkenal dengan you guys are very compliance, very good gitu kan. Dan sebenarnya kan lu salah satu aktif juga di asosiasi. Mungkin lu bisa cerita juga sama di Kadin juga ya. Mungkin lu bisa cerita your journey dari awal, mungkin udah dari 2012 gitu, udah 10 tahun ketemu BI dan OJK, mungkin jadi lu paling ngerti gitu kan. Mungkin cerita asosiasi sama Kadin itu juga. Ya, jadi mungkin awal mula gua aktif di asosiasi itu tuh dimulai dari IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia. Waktu itu kan jadi waktu itu di sinilah gue pertama kali ketemu IDEA sama tuh tahun berapa ya? Sumo. IDEA tuh berdiri kalau nggak salah tahun 2013 deh, kalau nggak salah ya. Dan Mitrans salah satu pendiri. Kita bukan pendirinya. Pendirinya waktu itu justru kan karena e-commerce kan, e-commerce company. Jadi tuh ada siapa namanya? Beli-beli lah, Tokopedia, Beli-beli, Multiply, Bineka, terus udah gitu dulu belanja.com. Jadi kayak, nah dari situlah gue kenal dan ketemu ya dedengkot e-commerce dulu lah. Ada Pak Daniel, Pak Kusumo, Pak Edi, kemudian ada Pak Hendrik juga dari Bineka, Pak Aulia. Nah jadi pada saat itu aturan e-commerce itu kan juga baru kan. Nah disitulah gue mulai masuk, dan gue waktu itu masuk for some reason, entah kenapa gue masuk ke tim public policy. Jadi di situ gue bareng-bareng sama teman-teman di tim public policy itu bener-bener kayak ngeliatin dan interaksi sama Kementerian Perdagangan untuk PP PTMSE, Peraturan Pemerintah Mengenai Perdagangan Transaksi Melalui Sistem Elektronik atau PP e-commerce. Nah, disitulah mulai involvement gue di asosiasi, dan pada saat itu gue menyadari bahwa gue suka ternyata nih dan kenapa gue terlibat di tim public policy, karena pada saat itu ada beberapa klausul yang mention payments. Jadi waktu itu gue minta diri gue mau dong gue terlibat di tim public policy-nya. Di situ gue ketemu sama orang-orang policy yang mungkin juga terkenal, kayak misalnya kayak Shinto dari Google yang sekarang di Gojek, terus ada Bima dari waktu itu dia dari Price Area, ada Alex sekarang atau kayaknya dia juga terakhir dia di Bukalapak. Nah di situ kita bener-bener yang mulai ngeliatin aturan e-commerce pertama. Sampai akhirnya aturannya terbit. Kemudian kita juga ngeliatin yang mengenai PP 82 dari Kominfo mengenai sertifikat sistem elektronik, tanda tangan elektronik, data center kan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian di tahun 2016 berdirilah Asosiasi Fintech atau Aftech. Nah di situ Mitrans salah satu pendirinya. Waktu itu bareng sama Niki Luhur dari Kartuku, kemudian ada Aldi Mapan, ada JP dari Cek Aja, terus ada Doku juga, ada Alison, Pak Tong juga ada di situ. Nah di situ karena kita juga ngerasa waktu itu e-commerce sudah ada wadahnya nih, Aftech belum ada. Karena waktu itu memang ada asosiasi, misalnya ada ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Cuma back then karena memang aturan mengenai payment gateway dan yang lain-lain belum ada, ASPI itu mainly perbankan sama perusahaan switching. Nah, untuk fintech yang kayak peer-to-peer lending dan yang lain-lain tuh nggak ada. Makanya kita bikinlah asosiasi ini. Jadi disitulah gue jadi salah satu pendirinya. Dan di kepengurusan yang pertama, gue jadi wakil ketua khususnya buat bidang payment system. Nah, terakhir kita kan baru ada pemilihan lagi di tahun 2021 kemarin. Nah, Pandu dari ShopeePay, Pandu Syahrir, dia naik jadi ketua umum. Nah, gue sekarang jadi sekjennya di situ. Nah, di saat yang bersamaan, Kadin kan juga baru ada pemilihan nih. Nah, Pandu juga kepilih jadi kepala badan di bidang keuangan digital. Nah, menurut dia ya udahlah daripada kerja 2 kali, mending organisasi dia di Aftech dia replicate lah di Kadin. Jadi biar two birds one stone lah. Jadi di Kadin gue jadi wakil kepala badan di bawah Pandu. Oke. Siap. I think menarik sih, sering ngobrol sama lu, akhirnya gue lebih mengerti. Kan selalu kalau ngomongin regulator itu serem, tapi lu bilang sekarang bank udah berubah, regulatory government udah berubah gitu kan.
So I think gue juga mau say thank you, lu actively coaching di Impact2 Collective gitu kan. Ini juga informasi buat para builders. Jadi di Impact2 ada Impact2 Collective, is a community of startups that actually we bring to meet supaya at the end we want to democratize the knowledge of building product through product market fit journey ini gitu kan. Jadi Budi is our coach, dan thank you Bud udah sharing tentang early startup. Waktu itu gue ikut salah satu coach lu untuk satu fintech company ya, yang sharing challenge-nya mendapatkan license segala macam. Actually it's not that scary ya. Maksudnya pemerintah udah jauh lebih open mind, ada sandbox segala macam. Itu cukup menarik ya. Dan gue juga selalu bilang nggak usah takut sama regulator, karena at the end of the day, their heart and their mind is always at the right place kan. Regulator tuh bukan kepengen ngatur, regulator ingin memberikan yang terbaik untuk perlindungan konsumen, perlindungan usaha, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau misalnya kita maju, ya regulator juga seneng dong, karena kan ultimately startup ini kan datang untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di lapangan kan, baik itu masalah sektor jasa pembayaran, sektor jasa keuangan, masalah e-commerce, perdagangan. Intinya mereka ingin menawarkan suatu produk untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan regulator pun juga terbantu gitu, karena they have all of these initiatives. Misalnya kayak BI dulu punya gerakan nasional non tunai. Kemudian mereka sekarang punya blueprint payment system 2025 di mana mereka mau push interlinking antara perbankan dan juga fintech gitu. Dan dengan adanya kita ini justru itu juga semakin terakselerasi kan. Makanya gue selalu bilang kayak kuncinya ngobrol aja, komunikasi. Dan kalau misalnya memang ada perizinan atau persetujuan ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Tapi dengan semakin banyak kita ngobrol, otomatis regulator juga akan membuat aturan yang ujung-ujungnya mendukung usaha kita kan. Think of a regulator as also as an enabler atau misalnya as an accelerator gitu. Jangan pikir mereka sebagai kayak regulator yang pengen mengatur gitu. Justru mereka juga pengen embrace and also accelerate our business juga. So thank you Bud udah banyak sharing. Jadi kalau ada yang para founders tertarik join Impact2 Collective, if you guys are founders biasanya kesepian, this is the place untuk kalian bisa ketemu other founders dan ketemu prominent coach kayak Budi. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk. My advice is to always hire people smarter than you. Always think of how you can outsource some of your activities to others in order to lighten the burden, operational burden from your team.